Nama saya Indah Amelia, NIM 8040210185. Saya Kayurnisa Azhara Nasution, NIM 8040210232. Nama saya Glory Tiarani Senturi, NIM 8040210210264. Saya Yohana Kristiani Tampu Bolon, NIM 8040210273. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Selamat menyaksikan. Definisi perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau yang biasa kita sebut PT adalah suatu badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau disebut juga dengan persekutuan modal. Yang kedua, CV. CV adalah salah satu bentuk badan usaha yang dibentuk oleh 2 orang atau lebih yang kemudian mempercayakan modal yang dimiliki kepada orang 2 atau lebih. Hal itu dilakukan untuk menjalankan perusahaan tersebut sekaligus dipercaya untuk memimpin perusahaan. Yang ketiga, firma. Firma adalah suatu bentuk persekutuan antara 2 orang atau lebih untuk menjalankan badan usaha di bawah satu nama yang digunakan bersama. Firma terdiri dari anggota minimal sebanyak 2 orang dan setiap anggota firma memiliki tanggung jawab penuh atas badan usaha ini. Yang keempat, perseorangan. Perseorangan adalah suatu badan usaha atau perusahaan yang dimiliki dan dikelola oleh pengusaha, perorangan, atau individu. Pemilik usaha perseorangan mengelola sendiri perusahaannya dan mendapatkan seluruh keuntungan perusahaan. Yang kelima, yayasan. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Yang keenam, koperasi. Koperasi adalah badan usaha atau organisasi yang dimiliki dan dioperasikan oleh para anggotanya untuk memenuhi kepentingan bersama di bidang ekonomi. Secara umum, koperasi dapat diartikan sebagai badan usaha yang dimiliki serta dikelola oleh para anggotanya. Yang ketujuh, franchise. Franchise merupakan cara bisnis dengan memperluas dan mendistribusikan barang atau jasa dengan lisensi dagang. Pemegang franchise membayar biaya awal dan royalti kepada pemilik franchise untuk menggunakan merek dagang, logo, sistem bisnis, waralaba, serta hak untuk menjual produk dan mendapat dukungan dari pemilik franchise. Yang terakhir, BUMN. Badan Usaha Milik Negara atau yang biasa kita sebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Yang kedua, bentuk bisnis berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum. Beberapa contoh badan usaha yang berbadan hukum adalah perseroan terbatas atau PT, yayasan, BUMN, dan koperasi. Alasannya karena adalah badan usaha tersebut memisahkan antara harta kekayaan pribadi, pemilik atau pendirinya, dan harta kekayaan badan usaha. Apabila badan usaha memisahkan antara harta kekayaan pribadi, pemilik atau pendirinya, dan harta kekayaan badan usaha, maka ketika terjadi suatu permasalahan hukum, badan usaha hanya dapat dituntut atau dimintakan ganti kerugian hanya sebatas harta kekayaan badan usaha itu sendiri dan tidak masuk kepada harta pribadi pemilik atau pendirinya. Sedangkan yang tidak berbadan hukum seperti firma, CV, perseroan, dan franchise. Karena badan usaha yang tidak berbadan hukum memiliki ciri yaitu tidak memisahkan antara kekayaan badan usaha dengan kekayaan pemilik. Jadi, apabila badan usaha tidak memisahkan antara harta kekayaan pribadi pemilik atau pendirinya dan harta kekayaan badan usaha, maka apabila terjadi suatu permasalahan hukum, badan usaha dapat dituntut atau dimintakan ganti kerugian hanya tidak kepada harta kekayaan badan usaha itu sendiri, akan tetapi termasuk harta pribadi pemilik atau pendirinya. Ketiga, prosedur dan syarat pendirian. Prosedur PT, pengajuan nama perseroan terbatas, pembuatan akta pendirian PT, pembuatan SKDP, pembuatan NPWP Berita Acara Negara Republik Indonesia, pembuatan anggaran dasar PT, mengajukan SIUP, mengajukan tanda daftar perusahaan. Syarat pendirian PT,
Pendiri atau direktur dan komisaris minimal terdiri dari 2 orang atau lebih. Nama perusahaan, susunan pemegang saham. Pendiri wajib mengambil bagian dalam saham. Akta pendirian harus disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Akta pendirian harus disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Prosedur CV. Tentukan 2 pendiri CV. Persiapan data pendirian CV, pengajuan nama CV ke Kemenkumham, pembuatan akta pendirian CV di hadapan notaris, penandatanganan akta-akte oleh para pendiri CV, pengurusan SKDP, pengurusan NPWP, pendaftaran CV ke pengadilan negeri, pengurusan nomor izin berusaha, pengumuman ikhtisar resmi. Syarat pendirian CV minimal didirikan oleh 2 orang yang selanjutnya disebut sekutu aktif dan pasif. Akta notaris dalam bahasa Indonesia, kepemilikan 100% oleh warga negara Indonesia. Pendiri CV harus warga negara Indonesia. Syarat pendirian CV minimal didirikan oleh 2 orang yang selanjutnya disebut sekutu aktif dan pasif. Akta notaris dalam bahasa Indonesia, kepemilikan 100% oleh warga negara Indonesia. Pendiri CV harus warga negara Indonesia. Prosedur firma. Melakukan pemesanan nama firma, pembuatan akta pendirian firma di notaris, pemohonan SK terdaftar di Kemenkumham, pengurusan NPWP di kantor pajak, pengurusan SKT di kantor pajak, pengurusan NIK di OSS. Syarat pendirian firma didirikan oleh minimal 2 orang. Menentukan nama firma, merancang tujuan utama mendirikan firma yang jelas. Terdapat domisili perusahaan, akta pendirian, NPWP firma, memiliki badan pengurus dan anggota aktif. Prosedur perseorangan, akta pendirian pemilik, surat izin tempat usaha atau izin gangguan, surat izin usaha perdagangan, nomor pokok wajib pajak, tanda daftar perusahaan. Sekarang diganti menjadi nomor induk berusaha. Syarat pendirian perseorangan, NPWP, HO atau izin gangguan atau surat izin tempat usaha, dan nomor induk bersama. Prosedur yayasan, perumusan nama yayasan, penentuan bidang fokus yayasan, persiapan administrasi 2, persiapan anggaran dasar, persiapan administrasi 2, pengajuan pendirian yayasan oleh notaris, pengajuan anggaran dasar oleh notaris, penandatanganan pendiri, pembina, ketua, sekretaris, dan pengawas yayasan, menandatangani persetujuan pendirian di hadapan notaris. Syarat pendirian yayasan, struktur organisasi yang ada di dalam yayasan terdiri dari pembina, pengurus, dan pengawas. Yayasan tidak boleh menggunakan nama yang telah dipakai secara sah oleh yayasan lainnya. Yayasan dapat juga didirikan berdasarkan dari surat wasiat. Pendirian yayasan harus diakumulasi akta notaris dan dibuat dengan menggunakan bahasa Indonesia. Prosedur koperasi, perencanaan pendirian koperasi, menyampaikan rencana dan konsultasi ke daerah pusat serta dinas, mengadakan rapat pendirian koperasi oleh seluruh calon anggota rapat, melakukan verifikasi nama koperasi yang akan didirikan, mengajukan pengesahan akta pendirian koperasi, melakukan verifikasi dokumen permohonan pendirian koperasi. Syarat pendirian koperasi, koperasi primer, adanya 2 rangkap data pendirian koperasi, satu diantaranya bermateri cukup, memiliki surat bukti penyetoran modal paling sedikit sebesar simpanan pokok. Sedangkan koperasi sekunder, hasil berita acara rapat pembentukan dan surat kuasa koperasi. Koperasi sekunder, calon anggota melampirkan NPWP aktif. Prosedur franchise, melakukan registrasi dan melakukan pengisian informasi, mendapatkan nomor induk berusaha, penerbitan surat tanda pendaftaran luar biasa, pemenuhan persyaratan pemilikan seperti melakukan pemenuhan prospektus dan perjanjian franchise, penerbitan STPW oleh direktorat bina usaha dan pelaku distribusi,
pendirian franchise, syarat prakontraknya, identitas pemilik, dokumen hukum, riwayat bisnis, struktur organisasi, audit neraca 2 tahun terakhir, kecuali usaha mikro dan kecil, jumlah bisnis franchise, daftar franchise, form permohonan surat tanda pendaftaran waralaba, disertai cap perusahaan, tanda tangan direktur dan materai, fotokopi akta pendirian untuk badan hukum, fotokopi NPWP pribadi dan NPWP perusahaan. 80% dari peralatan bisnis dan barang dagangan dalam bisnis franchise harus diproduksi di dalam negeri. Pemilik waralaba harus bekerja sama dengan perusahaan skala kecil. Prosedur dan syarat pendirian BUMN. Pembentukan BUMN sebagai akibat dari peleburan Persero dan Perum. Pembentukan Perum atau Persero baru, perubahan bentuk unit instalasi pemerintah menjadi BUMN, dan lain sebagainya. Pendirian Persero dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas. Pendirian BUMN ditetapkan dengan peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, sekurang-kurangnya memuat penetapan pendirian BUMN, maksud dan tujuan BUMN, dan penetapan besarnya penyertaan kekayaan negara yang dipisahkan dalam rangka pendirian BUMN. 4. Kelebihan dan kekurangan bentuk-bentuk bisnis. 1. PT atau perseroan terbatas. Kelebihan PT adalah struktur organisasinya lebih terorganisir, mudah untuk mendapatkan modal, dan 3. Memiliki kemudahan dalam mencari karyawan, serta lain-lain. Kekurangan PT yaitu 1. Tidak menjamin kerahasiaan perusahaan. 2. Jumlah pajak yang dibayar lumayan besar. 3. Kepemilikan perusahaan mudah berpindah-pindah tangan, dan lain-lain. 2. CV. Kelebihan CV yaitu 1. Tanpa minimum modal disetor. 2. Pengambilan keputusan lebih cepat. 3. Proses pendirian lebih mudah. Dan 4. Perpajakan juga lebih mudah. Kekurangan CV yaitu tanggung jawab sekutu aktif sampai harta pribadi. 2. Keterbatasan ruang lingkup bidang usaha. 3. Sangat tergantung dengan sekutu aktif. Dan 4. Modal susah ditarik kembali. 3. Firma. Kekurangan firma yaitu 1. Tidak ada pemisahan kekayaan pribadi. 2. Tanggung jawab yang tak terbatas. 3. Rentan terjadinya perselisihan, dan lain-lain. Sedangkan kelebihan firma yaitu pemilihan pemimpin berdasarkan keahlian, kemampuan pembentukan modal lebih besar, atau patungan, keputusan berdasarkan seluruh anggota, dan lain-lain. 4. Perseorangan. Kelebihan perseorangan yaitu 1. Tidak dikenakan pajak. 2. Pemilik masuk dalam bagian manajemen usaha. 3. Biaya manajemen rendah. 4. Bebas mengambil sebuah keputusan, dan lain-lain. Sedangkan kekurangan perseorangan yaitu 1. Tanggung jawab pemilik tidak terbatas. 2. Sumber modal yang terbatas. 3. Manajemen mudah terganggu. Dan 4. Kelangsungan usaha kurang terjamin. 5. Yayasan. Kelebihan yayasan yaitu membantu masyarakat sosial dengan tidak mencari keuntungan. Sedangkan kekurangan yayasan ialah terbatasnya dana-dana yang diperlukan, atau dana-dana yang diperlukan harus dari donatur yang bersukarela. 6. Koperasi. Kelebihan koperasi yaitu 1. Anggota koperasi berperan sebagai produsen dan konsumen. 2. Dengan dasar sukarela. 3. Mengutamakan kepentingan anggota, dan lain-lain. Kekurangan koperasi yaitu 1. Keterbatasan di bidang permodalan, daya saing yang lemah, dan kurangnya kemampuan tenaga profesional dalam pengelolaan koperasi. 7. Franchise. Kelebihan franchise yaitu sistem manajemen bisnis yang telah terbangun, produk sudah cukup dikenal masyarakat, manajemen finansial yang mudah, dan lain-lain. Kekurangan franchise yaitu kurangnya kendali, sangat terikat dengan supplier, dan ketergantungan pada reputasi franchise yang lain. 8. BUMN. Kelebihan BUMN yaitu 1. Mampu melayani kebutuhan masyarakat baik barang atau jasa secara adil. 2. Punya sumber dana relatif yang lebih besar dari swasta. Dan 3.
bisa membuka jasa pelayanan publik yang tidak mungkin dilakukan oleh pihak swasta. Kelemahan BUMN yaitu monopoli negara yang berlebihan, bisa mematikan usaha-usaha dengan jenis yang sama. Dan apabila modal dari pinjaman luar negeri terlalu banyak dan sulit dibayar, maka tanggungan utang negara jadi semakin besar. Jenis dan contoh usaha. Yang pertama, jenis dan contoh PT. Yang pertama, terbuka. PT jenis ini juga sudah go public atau initial public offering atau IPO. Contoh dari perusahaan ini adalah PT Bank Sentral Asia Terbuka, PT Telekomunikasi Indonesia atau Persero Terbuka, dan lainnya. Yang kedua, tertutup, merupakan perusahaan perseorangan terbatas yang sahamnya hanya dimiliki oleh kalangan tertutup. Contohnya seperti perusahaan keluarga. Yang ketiga, kosong. Pada jenis ini, perusahaan yang telah memiliki izin usaha dan perizinan lainnya hanya saja belum memiliki kegiatan yang dilakukan. Contoh dari perusahaan ini adalah PT Semen Kupang, PT Bayu Air, dan lainnya. Yang keempat, asing. Ini merupakan jenis PT yang didirikan di luar negeri dengan mengikuti dan menjalankan peraturan yang berlaku dalam negeri tersebut. 5. Domestik. PT jenis ini sudah berdiri dan menjalankan operasional perusahaannya di dalam negeri dan wajib mengikuti seluruh aturan yang berlaku di dalam negeri. Contoh PT Gudang Garam Terbuka. Yang keenam, perseorangan. Jenis perseorangan memiliki seluruh saham yang dipegang dan dimiliki oleh satu orang saja. Pemilik saham juga akan berperan sebagai direktur perusahaan dan memiliki kekuasaan tunggal. Yang kedua, jenis dan contoh CV. Pertama, CV bersaham. CV jenis ini memiliki karakter yang khas karena CV ini mengeluarkan saham yang bisa diambil oleh sekutu aktif maupun pasif. Contoh, CV catur pangan. Yang kedua, CV murni. CV jenis ini merupakan persekutuan komanditer yang pertama kali ada dan paling sederhana. Contoh, CV bintang permata. Yang ketiga, CV campuran. CV campuran biasanya berasal dari firma sebagai bentuk awal. Namun dalam operasionalnya, firma tersebut memerlukan tambahan suntikan modal. Contoh, CV JMIP. Jenis dan contoh firma. Yang pertama, firma dagang atau trading partnership. Firma dagang merupakan salah satu jenis firma yang bergerak dalam bidang perdagangan. Contohnya saja seperti Nike, Diadora, Crocs, dan sebagainya. Yang kedua, firma non-dagang atau firma jasa. Firma ini bergerak dalam bidang jasa, berfokus pada penjualan suatu produk berupa jasa atau keahlian tertentu. Contoh, firma non-dagang yakni antara lain firma hukum, firma akuntansi, konsultasi, manajemen, dan juga masih banyak lagi. Yang ketiga, firma umum general partnership. Firma umum adalah jenis firma di mana setiap anggotanya memegang kekuasaan yang tak terbatas. Jika perusahaan memiliki hutang dan tak bisa membayar, setiap anggota wajib melunasinya. Contoh, kesepakatan beberapa pengusaha atau kongsi. Yang keempat, firma terbatas atau limited partnership. Jenis firma ini juga berbeda dengan firma umum, karena pada setiap anggotanya memegang sebuah kekuasaan yang terbatas. Contoh firma terbatas yakni antara lain firma Sumber Rezeki, firma Multimarketing, firma Indo Eternity, dan lain sebagainya. Selanjutnya, jenis dan contoh usaha perseorangan. Yang pertama, usaha pertanian, contohnya budidaya tanaman hias, usaha tanam hidroponik, dan sebagainya. Yang kedua, usaha perdagangan, contoh pengecer, penjual agen, dropshipping atau reseller, ekspor, impor, dan sebagainya. Yang ketiga, usaha jasa, contohnya salon, les, privat. 4. Industri kecil, contoh kerajinan, tanah liat, souvenir, dan sebagainya. Selanjutnya, jenis dan contoh yayasan. Yang pertama, yayasan sosial, contoh panti jompo, rumah sakit, sekolah, poliklinik, dan sebagainya. Yang kedua, yayasan kemanusiaan.
Misalnya memberi bantuan kepada pengungsi, korban bencana alam, dan sebagainya. Yang ketiga, yayasan keagamaan, contohnya Yayasan Pandepokan Kiai Pangeran Jaya Ningrat. Selanjutnya, jenis dan contoh koperasi. Yang pertama, koperasi usaha produksi, contoh petani padi, petani jagung, petani buah, dan sebagainya. Yang kedua, koperasi serba usaha, contohnya koperasi konsumsi. Ketiga, koperasi konsumen, contohnya penyediaan bahan pokok misalnya beras, telur, gandum, penyediaan bahan sandang misalnya baju, pakaian, dan lainnya. Yang keempat, koperasi simpan pinjam. Koperasi ini mampu memberikan keuangan atau modal dengan jaminan bunga ringan. Contohnya koperasi BMT Al-Islam Jambi. Selanjutnya, jenis dan contoh franchise. Franchise produk pertama, menawarkan atau menjual sebuah produk, contoh minuman Thai tea, coffee shop, fried chicken, kedai kebab, dan lainnya. Yang kedua, franchise jasa, menjual layanan jasa tertentu, contohnya salon, tempat les, atau pelatihan tertentu, dan lainnya. Yang ketiga, franchise gabungan, merupakan jenis waralaba yang mencampurkan antara waralaba produk dan jasa dalam penawaran produknya, contoh salon yang juga menjual dan memiliki alat kosmetik sendiri. Selanjutnya, jenis dan contoh BUMN. Yang pertama, perusahaan perseroan atau persero. Persero adalah perusahaan BUMN yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh negara. Mayoritas perusahaan BUMN adalah membentuk perseroan. Adapun contoh perusahaan BUMN yang masuk ke dalam jenis perseroan adalah PT Kimia Farma Terbuka, PT Pertamina, PT Kereta Api Indonesia, PT Garuda Indonesia, dan lain-lain. Yang kedua, perusahaan umum atau Perum. Perum merupakan perusahaan BUMN yang keseluruhan modalnya milik negara dan tidak terbagi atas saham. Dibentuknya Perum untuk menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat untuk umum dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang tepat dan harga yang mudah dijangkau. Contoh Perum Bulog, Perum Damri, Peruri, Perum Pegadaian, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur permodalan dan kontinuitas. Struktur permodalan dan kontinuitas. Yang pertama, PT. Struktur permodalan terdiri dari saham-saham atau istimewa dan biasa. Kontinuitas atau tidak terbatas. Yang kedua, CV. Struktur permodalan berasal dari permodalan bersama, anggota pengurus dan anggota komoditas. Kontinuitas terbatas. Yang ketiga, firma. Struktur permodalan berasal dari pemilik modal masing-masing anggota firma, yaitu kontinuitas terbatas. Yang keempat, perseorangan. Struktur permodalan relatif kecil modal pribadi, kontinuitasnya terbatas. Yang kelima, yayasan. Struktur permodalan berasal dari pengumpulan finansial dan non-finansial dari para donatur, kontinuitasnya tidak terbatas. Yang keenam, koperasi. Struktur permodalan terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, simpanan hari koperasi 12 Juli, kontinuitasnya tidak terbatas. Yang ketujuh, franchise. Struktur permodalan pemilik modal hanya perlu menyediakan dana, di mana penerima waralaba hanya menerima bisnis yang sudah di tangan, kontinuitasnya terbatas. Yang ke-8, BUMN. Struktur permodalan sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Kontinuitasnya tidak terbatas. Demikian beberapa hal yang bisa kelompok kami sampaikan.